Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah dan perayaan Natal Anak Betel Indonesia Batu Penjuru 2020, yang belum mengirimkan fotonya, kakak tunggu ya. Oh iya, di akhir ibadah akan ada door prize. Yeay! Jadi, ikutilah ibadah dan perayaan Natal ini dengan baik dari awal sampai selesai ya. Shalom teman-teman, salam kulkit, suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Wah, tahun ini ibadah perayaan Natal agak berbeda ya. Kalau tahun lalu ibadahnya ketemuan di gereja. Kalau tahun ini ibadahnya secara online. Wah, pasti seru deh. Nah, tema Natal sekolah minggu kita kali ini adalah Tuhan Yesus bersamaku. Jadi, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah dan perayaan Natal kita. Shalom adik-adik, apa kabar? Saya percaya hari ini kita semua sangat bersukacita, sangat bersemangat karena kita akan merayakan ibadah dan perayaan Natal pada tahun 2020 ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu pada hari ini, mari kakak mengajak kita semua berdoa. Kita mau bicara kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menolong ketika kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita boleh semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sangat bersyukur karena kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk merayakan ibadah dan perayaan Natal anak pada hari ini. Biarlah Tuhan, sebelum kami memulai, kami berdoa untuk kami semua yang hari ini ada di depan layar televisi atau layar handphone untuk bersama-sama mengikuti ibadah Natal anak pada hari ini. Engkau menolong setiap kami Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, supaya ketika kami mengikuti ibadah hari ini, kami boleh mendapatkan urapan yang khusus dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya bukan saja sekedar senang-senang, sekedar hura-hura yang kami lakukan hari ini, tetapi kami boleh menemukan dan kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus secara pribadi. Engkau yang lahir ke dunia ini, Engkau yang memberikan sebuah arti untuk hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau menolong dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah perayaan dan Natal anak pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Hari ini kita tetap mengadakan ibadah online. Tapi
ada yang berbeda loh. Ada yang tahu apa yang berbeda? Hari ini hari kelahiran Tuhan Yesus. Yeay! Kenapa Natal ini spesial banget? Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia untuk memberikan kita sukacita yang besar. Beri tepuk tangan. Nah, tema Natal kita tahun ini yaitu Tuhan Yesus bersamaku, yang diambil dari Matius 1 ayat 23, yang bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, di Natal kali ini Tuhan Yesus kan sudah membawa sukacita yang besar. Sukacita itu gak cuma kita rasain aja, tapi juga seluruh dunia. Kita mau menyanyikan lagu Kesukaan Bagi Dunia. Kesukaan bagi dunia, Yesus telah datang. Beri hatimu kepadanya, nyanyi sekalian Allah, nyanyi sekalian Allah, nyanyi. Joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive the King, let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, Yesus telah datang. Di hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi, nyanyi, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi, 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 nyanyi sekalian alam. Penciptaan dibacakan oleh Moses kelas Batita, Yosua kelas kecil, dan Gabriel kelas Batita. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulainya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah ayat ke-6. Amin. Terima kasih Moses, Yosua, dan Gabriel. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, di kiri kita, di kanan kita, dan di sekeliling kita. Bahkan di siang dan malam kita, Dia selalu melindungi kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kiri Kananku Ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kanan
memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Di depanku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jatuhan manusia dibacakan oleh Christine kelas balita, Nathanael kelas balita, Louis kelas kecil, Jages kelas kecil, dan Gracela kelas kecil. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Amin. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Amin. Kejadian 3 ayat 11. Yang begini bunyinya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Christine, Nathanael, Louis, Jages, dan Gracela. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dengan membawa sukacita besar. Oleh karena itu, kita mau menyembah dan memuji Dia dengan bersama-sama. Tentunya dengan bersorak-sorai. Kita mau angkat satu lagu pujian, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah
perjanjian Allah. Perjanjian Allah sudah disampaikan, kasihnya nyata di dunia. Nyanyi bersorak, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia. Sekali lagi, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Nubuat kelahiran Tuhan Yesus dibacakan oleh Tia kelas kecil, Angelica kelas kecil, Emogen kelas sedang, Kenzi kelas kecil, David kelas balita, dan Mario kelas sedang. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih. Shalom, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mika 5 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. God bless you. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tia, Angelica, Emogen, Kenzi, David, dan Mario. Kakak yakin dan percaya adik-adik yang di rumah masih tetap semangat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita mengangkat satu lagu pujian, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala.
Gifari tunas remaja, Rio kelas sedang, Kiela kelas sedang, Johan kelas besar, dan Farel kelas besar. Shalom, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terima kasih. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya memiliki sebuah ayat Natal yang dari Lukas 2:12. Dan tanda bagimu, kamu akan jumpa seorang bayi dibungkus dengan api dan sebarlah palungan. Amin. Terima kasih Gifari, Rio, Kiela, Johan, dan Farel. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan telinga adik-adik dan siapkan hati adik-adik untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ada yang 30, 60, dan 100 kali lipat. Kita mau angkat satu pujian, Yesus telah lahir. Dipersilakan duduk kembali.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Kak Dedek Novalis. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu. Dan kami mengucap syukur kami sudah memuji-Mu, mengucap syukur kepadamu. Dan sekarang kami mau mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita semua tahu nih kalau hari ini sekolah minggu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita berpikir untuk apa sih Tuhan di surga sampai turun ke dunia, lahir menjadi manusia. Jadi manusia itu kan gak gampang. Pertama, jadi manusia itu harus terus belajar. Tuhan kan maha tahu. Tapi waktu lahir jadi manusia, jadi bayi, harus belajar merangkak, merayap, nanti harus belajar berjalan. Kan waktu jadi manusia Tuhan Yesus gak langsung bisa jalan, terbaring di palungan. Nah jadi manusia itu sebenarnya gak enak, repot. Jadi manusia harus merasakan sakit, dicubit sakit kan? Apa lagi? Dicubit sama mama papa misalnya kalau lagi adik-adik sedikit nakal. Atau jatuh misalnya main bola, sakit. Jadi manusia itu sebenarnya gak terlalu enak. Tapi kenapa Tuhan mau sampai repot-repot lahir ke dunia untuk kita semua? Adik-adik, selain untuk menembus dosa manusia, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Untuk yang satu ini nih, sesuai dengan tema Natal kita. Apa tema Natal kita? Tuhan Yesus bersamaku. Ayatnya terambil dari Matius 1 ayat 23. Silakan kakak. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, selain menembus dosa manusia, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ini loh aku, Allah yang menyertai manusia. Aku ini gak cuma di surga yang melihat dunia, memerintah dunia. Aku juga turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Kalau aku menjadi sama seperti manusia, berarti aku bisa merasakan sakit. Aku juga mengerti masalahnya manusia. Aku gak cuma di surga aja, tapi aku turun ke dunia. Dan ayat ini ternyata udah pernah dibilang sama Nabi Yesaya, yaitu di Yesaya 7 ayat 14. Silakan kak. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuh kan, jadi di situ dibilang Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia. Tadi kakak ulang ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, turun ke dunia sebagai manusia. Itu selain untuk menebus dosa kita, Tuhan juga mau menunjukkan kepada manusia bahwa aku menyertai kamu. Aku ada bersama dengan kamu. Aku di dekat kamu. Di mana? Di kanan, di kiri? Kita nggak tahu apa Tuhan di kanan, apa Tuhan di kiri. Tapi yang jelas, yang kita tahu dan kita harus percaya adalah Tuhan di dekat kita. Dia lebih dekat dari jantung kita. Jantung ya kalau kita pegang ya. Duk, 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 duk. Dia lebih dekat dari itu. Dia lebih dekat daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin kita waktu berdoa gak dengar suara Tuhan. Mungkin juga gak ada jawaban. Kita rasanya kayak doa sendiri, kayak ngomong sendiri. Aduh, kok jadi ngomong sendiri ya? Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bersamaku. Nah adik-adik, Natal ini
kurang pas kalau kita tidak belajar sesuatu tentang tema ini. Yang kakak mau tekankan adalah tentang Tuhan Yesus bersamaku. Dia pasti menyertai kita. Dia pasti melindungi kita, apalagi di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bersama kita. Nah, adik-adik, soal Tuhan Yesus bersama kita harus punya tanggung jawab di sini adik-adik. Kita harus melakukan apa yang menjadi hal yang harus kita lakukan. Gini adik-adik, kalau misalnya adik-adik di kelas lagi ada guru, apakah adik-adik berani ribut? Misalnya adik-adik nih masih sebelum pandemi adik-adik masuk sekolah, terus ada guru di kelas. Apa adik-adik berani ribut, berani rusuh, lempar teman sana sini? Normalnya sih nggak berani ya. Itu karena guru adik-adik bersama adik-adik. Atau misalnya papa atau mama bilang jam 7 malam harus matiin TV. Lalu tiba jam 7 malam harus matiin TV. Nah, kepengennya nggak matiin TV karena mungkin ada film seru. Tapi ada papa di situ lagi duduk. Adik-adik kira-kira matiin TV atau enggak? Sesuai dengan perjanjian tadi. Normalnya sih matiin TV ya, karena kan untuk belajar mungkin. Normalnya sih matiin TV. Kenapa begitu? Karena ada papa yang ngawasin. Papa bersamamu, papa bersama kita. Makanya kita jadi bertindak hati-hati. Nah, kalau Tuhan Yesus bersama dengan kita pun harus hati-hati adik-adik. Dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam memperlakukan sesama. Misalnya nih ya, waktu ujian, apalagi online di rumah, nggak ada yang tahu kita nyontek. Kita punya kesempatan untuk nyontek waktu ujian online. Tapi ingat, Tuhan Yesus bersamaku. Kalau Tuhan Yesus bersamaku, bersama adik-adik, maka harusnya kita urungkan niat, kita batalkan niat untuk mencontek. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kita adalah kita hati-hati dalam bertindak, kita hati-hati dalam berkata-kata. Mungkin sebagai manusia kita pernah sembarangan ngomong yang melukai orang. Ya sudah, yang sudah ya sudah, kita minta maaf sama orangnya, lalu kita minta maaf sama Tuhan, lalu kita berusaha untuk menjaga perkataan. Nah, itu tadi yang pertama, tanggung jawab kita. Tanggung jawab kedua adalah tidak perlu takut. Sebagai manusia kita pasti takut ya, pasti pernah merasakan takut. Misalnya apa? Takut kehujanan, makanya bawa payung. Takut terpapar COVID-19, makanya keluar rumah pakai masker. Nah, tapi itu takut yang wajar. Takut yang tidak perlu adalah takut yang melupakan Tuhan. Takut yang misalnya adik-adik nih jalan nih malam-malam sendirian ke warung. Terus takut ada yang nyolek atau takut ada sesuatu. Akhirnya jalannya cepet-cepet. Itu kan kita sebenarnya tanpa sadar kita lupa kalau ada Tuhan. Jalan aja santai seperti biasanya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada di dekat kita. Tuhan Yesus bersamaku. Tuhan Yesus bersama adik-adik. Jadi tadi yang pertama apa? Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan karena Tuhan Yesus bersama kita. Yang pertama, jaga sikap, jaga perilaku, jaga perkataan. Yang kedua, harusnya kita tidak takut. Apalagi di masa COVID-19 ini. Kita mikir, aduh ke depannya bagaimana ya? Kapan kita sekolah ketemu lagi? Kapan kita bisa hidup normal lagi? Kita tidak boleh takut. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Ada rancangan yang indah yang mau Tuhan berikan atas kita. Lalu takut masa depan, misalnya adik-adik yang sudah mulai beranjak dewasa, yang kelas tunas, takut, aduh aku mau jadi apa ntar ya? Aku mau jadi dokter, tapi kayaknya gak bisa deh. Tidak takut, kita harus tetap maju, kita harus tetap berusaha melakukan yang maksimal. Kalaupun nanti di masa depan adik-adik gak jadi dokter, ya gak apa-apa. Tapi yang jelas sudah melakukan hal yang maksimal, sudah melakukan segala sesuatu dengan maksimal, belajar dengan tekun,
Apalagi sekarang ada YouTube, tonton video-video tentang kesehatan misalnya. Ya seperti itu. Jadi yang pertama, kita harus menjaga sikap. Yang kedua, kita tidak boleh takut. Takut apapun, takut jalan di tempat gelap. Tapi tetap hati-hati ya, jangan mentang-mentang gak takut jalan di tempat gelap, harusnya pakai senter malah jalan terus, nabrak. Lalu kita tidak boleh takut akan masa depan, karena masa depan Tuhan yang jamin. Oke, kita berdoa. Firman Tuhan sudah selesai, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau ingatkan kami akan firman-Mu ini, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami sadar bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Papa dan Mama kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Berkati kami juga semuanya Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin atau malam kudus. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali dan mempersiapkan lilin atau senternya. Untuk yang menggunakan lilin harus didampingi oleh orang tua. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik tetap mengikuti prosesi ini dengan baik. Kita mau menyanyikan lagu Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It's the night of our dear Savior's birth. Long may the world in sin and error pining till appear and the soul felt its worth. Rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Begitu banyak berkat dan sukacita yang Kau limpahkan kepada kami setiap hari. Kesehatan dan perlindungan dari COVID-19 hingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah perayaan Natal Abi Batu Penjuru dengan penuh sukacita walaupun hanya secara online. Jadikanlah kami sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan Yesus, peringatkan kami agar tetap menjaga kasih yang boleh Tuhan tanamkan dalam diri kami, agar tetap bersinar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ibadah perayaan Natal Abi Batu Penjuru tahun 2020 ini yang bertemakan Tuhan Yesus bersamaku dapat menjadi berkat bagi banyak orang agar damai dan kasih Kristus tetap terpancar. Inilah kami Tuhan, keluarga besar anak Betel Batu Penjuru, datang dan menyampaikan doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Anak Allah yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Baik, hari ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami untuk semua gereja di seluruh dunia. Berkati Tuhan gerejamu meskipun dalam masa pandemi ini, biarlah gerejamu tetap bisa memberitakan kabar keselamatan tentang Engkau dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di gereja kami, supaya Tuhan menyukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tuhan juga yang akan selalu menyertai setiap pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hati yang setia dalam melayani-Mu. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu yang kami kasihi. Kiranya Tuhan akan selalu ada di dalam hati kami, tetap bersama kami, tetap menjaga kami anak-anak-Mu. Jadikan kami anak-anak yang setia dan mengikut Engkau. Biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami semua bisa beribadah kembali di gereja. Apabila saat ini kami masih beribadah online, kami percaya Tuhan memberikan kepada kami hati yang taat dan setia apapun keadaannya, sehingga kami semua tetap menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami mau berdoa syafaat untuk keluarga kami. Tuhan, berikan kesatuan hati untuk keluarga kami agar menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan untuk papa, mama, kakak, adik, kakek, dan nenek kami. Berikan perlindungan untuk kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orangnya surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita masuk dalam perayaan Natal.
kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Bapak dan Ibu Gembala, keluarga Michael kelas kecil, keluarga Kesia, Flora dan Darlene kelas besar, sedang dan Batita, dan keluarga Michelle kelas sedang. Yeay. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hai adik-adik ABI GBI Batu Penjuru.
Kami dari keluarga Raja Pasaribu mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Kami keluarga Robert Siahaan mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mutiara, hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kasih Bapak dan Ibu Gembala, keluarga Michael, keluarga Keisha, Flora dan Darlene, keluarga Michelle dan keluarga Beto. Ini kemuliaan buat Tuhan. Jeng jeng jeng. Sekarang kita akan masuk dalam acara Door Prize. Untuk adik-adik yang sudah mengambil souvenir dan konsumsi, coba dilihat tempat pensilnya. Yang di dalamnya ada pembatas Alkitabnya, contohnya seperti ini. Silakan foto dengan pembatas Alkitabnya, lalu kirim ke kakak koordinator kelasnya masing-masing. Jangan lupa infokan alamat rumah adik-adik di pesan yang kalian kirimkan. Ditunggu paling lambat jam 6 sore hari ini juga ya. Jika tidak, mohon maaf sekali. Door prize-nya hangus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Gembala, penata layan gereja, Papa Mama, dan saudara-saudari sekalian untuk dukungan yang diberikan baik doa maupun dana,
sehingga ibadah dan perayaan Natal Anak Betel Indonesia Batu Penjuru dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Papa, Mama, saudara dan saudari sekalian yang sudah bekerja sama dengan baik dalam pembagian souvenir dan konsumsi. Walaupun kondisi cuaca kurang mendukung, tetapi tetap semangat dan pantang menyerah. Luar biasa. Berikut dokumentasinya. Sebelum doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, hari Minggu tanggal 27 Desember, ibadah sekolah minggu diteduhkan. Yang kedua, kita bertemu lagi dalam ibadah tahun baru, hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021, jam 7 pagi. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu tanggal 3 dan 10 Januari diteduhkan dan akan dimulai kembali pada tanggal 17 Januari 2021. Dan yang keempat, mulai tanggal 17 Januari 2021, ibadah online sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer melalui nomor rekening yang akan diberitahukan di ibadah online tanggal 17 Januari. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah online tahun baru pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 7 pagi. Sekarang kita akan tutup ibadah dan perayaan Natal Anak Betel Indonesia Batu Penjuru. Untuk itu, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian, kiri kananku ada Tuhan. Aku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Salam anak-anak sekalian, puji Tuhan kita sudah melaksanakan ibadah
dan perayaan Natal anak Bethlehem Batu Penjuru. Semua boleh berjalan karena anugerah Tuhan. Mari kita akan tutup dengan doa, sekaligus ada doa berkat untuk kita sekalian. Maha besar, Bapa yang baik yang sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan ke akhirnya, semua anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berada di tempat mereka masing-masing, tersebar di beberapa tempat. Kami tetap dipersatukan dalam ibadah dan perayaan Natal Anak pada pagi hari ini. Kami bersyukur semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapa di surga, berkati kakak-kakak yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Berkat turun atas kakak-kakak para pembimbing kami semua dalam berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk para donatur yang sudah memberikan persembahan sehingga acara ini juga boleh berjalan dengan dana yang mereka berikan. Berkat turun atas mereka. Para orang tua kami yang sudah juga memberkati dengan mendukung dana untuk acara ini juga Tuhan berkati. Tidak lupa untuk Cici Lucy Rustam yang juga sangat mendukung kegiatan acara ini dengan membantu dalam hal pendanaan. Tuhan juga berkati. Berdoa juga Tuhan untuk Abah, Emak, Oma, Opa rohani kami. Terus berikan kekuatan dan kesehatan. Para hamba-hamba Tuhan, para orang tua rohani kami, para pembimbing, berkat Tuhan atas mereka sekalian. Kami percaya hidup kami diberkati, disertai oleh Tuhan kemanapun kami berjalan. Masa-masa sekarang ini kami percaya pemeliharaan Tuhan atas kami sekalian. Kami bersyukur untuk semuanya, segala pujian hormat bagi Bapa di surga. Dan sekarang anak-anak terkasih dimanapun kau berada, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita berjalan, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Mari anak-anak sekalian yang percaya dan diberkati katakan amin. Selesai sudah ibadah Natal kita kali ini. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Selamat Hari Natal. Sekalian, salam